Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurifa, biasa dipanggil Nifa, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIM 1053311000624. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas pada matkul pengantar pendidikan. Ada 3 soal. Untuk soal pertama, bagaimana peran pendidikan dalam mengembangkan kemampuan individu serta kontribusinya terhadap perubahan sosial. Jadi, peran pendidikan dalam mengembangkan kemampuan individu itu sangat penting bagi anak-anak karena ada beberapa aspek. Ada 2 aspek utama di dalamnya. Yang pertama itu pengembangan kemampuan individu. Di dalamnya lagi terdapat 3 poin. Yang pertama itu peningkatan kemampuan dan pengetahuan. Jadi anak-anak itu dibekali pengetahuan dasar yang mencakup beberapa nilai, beberapa aspek utama, yaitu di mana anak-anak atau individu itu diberikan kemampuan literasi, numerasi, pemecahan masalah, dan bagaimana mereka bisa mempunyai keterampilan dalam berpikir kritis. Yang kedua, poin kedua itu pengembangan karakter dan etika. Jadi individu atau anak-anak yang bersekolah sedari kecil itu dibekali pendidikan untuk pengembangan karakter dan etika mereka. Diberikan pengajaran melalui nilai-nilai sosial, nilai-nilai etika dan moral supaya mereka memiliki karakter yang terbentuk. Yang kedua, itu kesiapan untuk dunia kerja. Jadi anak-anak tidak hanya dibekali untuk sampai pendidikan sekolah menengah atas saja, tetapi dalam pendidikan mereka diberikan pembekalan bagaimana mereka nanti bisa masuk di dunia kerja, supaya mereka bisa sangat kompeten dalam pekerjaan yang mereka jalani saat itu. Nah, kita masuk ke poin kedua. Poin kedua ini itu berkontribusi terhadap perubahan sosial. Jadi peran pendidikan itu juga memiliki kontribusi terhadap perubahan sosial. Yang pertama itu mendorong kesehatan sosial. Yang pertama itu mendorong kesetaraan sosial. Yang kedua, mengembangkan warga negara yang aktif. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kemajuan. Dan yang terakhir itu mengubah normatif budaya dan sikap mereka. Jadi ada 4 aspek dalam kontribusi terhadap perubahan sosial itu dalam peran pendidikan terhadap pengembangan kemampuan individu serta kontribusinya. Selanjutnya soal nomor kedua, yaitu mengapa pendidikan dianggap sebagai alat yang penting dalam pembentukan karakter, dan berikan contohnya bagaimana pendidikan itu berkontribusi dalam membangun karakter individu. Nah, jadi di dalam kita melakukan proses pendidikan itu kita tidak hanya dibekali nilai-nilai akademisnya saja, tetapi banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dalam proses pendidikan itu. Salah satunya yaitu bagaimana kita diberikan ajaran nilai etika dan sikap. Itu adalah salah satu aspek utama dalam kita menempuh proses pendidikan, karena bukan hanya nilai akademis saja yang kita dapat, tetapi juga mengenai nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai rasa tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat itu melalui beberapa mata pelajaran. Ada di pelajaran bahasa, ada di mata pelajaran agama Islam, dan mungkin diajarkan juga dalam pendidikan kewarganegaraan. Salah satu contoh utamanya adalah bagaimana anak-anak itu ditekankan untuk tidak menyontek dalam proses mereka melakukan ujian. Jadi anak-anak itu diberikan pengarahan harus jujur dalam mengerjakan soal mereka pada saat ujian ataupun diberikan tugas-tugas lainnya. Mereka diberikan pengarahan bahwa
kalau kalian nyontek itu melanggar norma-norma yang ada, itu melanggar sikap melanggar sikap siswa, itu merupakan sikap yang tidak baik. Jadi bagaimana anak-anak itu sedari SD, SMP, dan SMA diajarkan untuk bersikap jujur, memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki rasa hormat terhadap sesama, apalagi orang yang lebih tua. Dan yang terakhir, soal ketiga, menurut Anda, apakah tujuan pendidikan yang ada saat ini sudah relevan dengan kebutuhan tantangan zaman? Jelaskan pendapat Anda dengan alasan yang kuat. Jadi, menurut pendapat saya pribadi, pendidikan di Indonesia saat ini itu masih belum relevan, belum sangat relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman sekarang. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang ini setiap tahunnya berkembang pesat. Begitu pula dengan teknologinya. Jadi, saya rasa untuk sekarang kita sudah dibekali dengan teknologi yang memadai. Begitu. Sekarang mungkin masih banyak guru-guru atau pengajar di luar sana yang gaptek, atau bisa dibilang dia tidak tahu menggunakan teknologi. Dia masih menggunakan proses metode pembelajaran yang lampau. Itu salah satu contoh utama yang ada saat ini. Begitu. Bukan hanya pengajarnya saja yang harus dibekali, tetapi kita sebagai individunya, sebagai pelajar, sebagai siswa maupun mahasiswa juga sudah harus dibekali pembelajaran teknologi yang maksimal, begitu. Karena sekarang kita tahu bahwa pekerjaan atau lowongan kerja sekarang itu sudah sangat berkembang pesat, sudah sangat membutuhkan tenaga kerja atau individu yang tidak gaptek lagi, begitu. Saya rasa itu alasan saya, pendapat saya itu sudah sangat kuat karena dilihat dari fakta lapangan yang sekarang itu adanya. Jadi sekarang pendidikan sekarang itu belum cukup relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman yang ada.